Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Livista Sri Olingo, mahasiswa peserta pendidikan promosi guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 201772520345. Pada hari ini, Selasa, 26 Agustus 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran ekonomi dengan judul Badan Usaha Milik Negara dalam Perekonomian. Saya mengajar di kelas 11, Sekolah Menengah Teologi Kristen Renatus, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ini yang menjadi KTP saya, dan ini yang menjadi kartu ujian saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok Yehezkiel kurang bersemangat? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, seperti biasanya, satu orang yang memimpin doa. Binsar, silahkan nak berdiri. Kita bersama di dalam doa. Sekali Amin. Amin. Ibu akan absen dulu ya. Ketika Ibu panggilkan namanya, kamu tunjuk tangan dan ucapkan hadir. Oke? Agung Samosir, Ibu, Aldis Manungkalit, Ibu, Binsar Siregar, Ibu, Rika Sinaga, Priska Nur Cahaya Sibarani, Glenn Pai Marpau, Ibu, Glecika Amanda Simbolon, Gracia, Idayanti Zebua, Jepon Siagia, Lasria Uliarta Manurung, Novela Siregar, Novida, Nonik Saputri Simbolon, Rasti Siagia, Samuel Sinaga, Sri Mulyani Sihombing, Yehezkiel Nadea. Oke, semuanya hadir ya dan keadaan sehat ya kan? Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Nah, di kelas 10 kalian pastinya sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, pola ekonomi masih ingat? Pernah kan kita belajar kan? Oke, kita juga minggu lalu sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan badan usaha. Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan badan usaha? Ayo jangan malu-malu angkat tangannya. Oke, Nonik silakan. Badan usaha itu apa? Badan usaha adalah Oke, cuma kurang kuat suaranya, nggak kedengaran sama si Jepon. Selain apa itu yang dimaksud dengan badan usaha? Nak? Benar, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kita masuk ke dalam badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia ini? Apa sih yang menjadi manfaatnya kepada kita? Ya kan? Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran tersebut. Jadi, peserta didik atau kalian mendeskripsikan bentuk badan usaha
serta jenis-jenis badan usaha. Yang kedua, memberikan contoh badan usaha yang ada di sekitar kamu. Oke. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kinerja badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Oke? Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar tentang motivasi karakter belajar Pancasila? Oke, kalian sudah mengerti tentang motivasi karakter pelajar Pancasila kan? Sudah. Oke, sama-sama dulu. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, rendah hati, bergotong royong, beriman dan yakin. Oke, benar sekali. Jadi Ibu harapkan dalam pembelajaran ini karakter Pancasila tersebut dapat kita terapkan. Ibu sudah menjelaskan tentang manfaat dari pembelajaran itu apa. Sekarang tujuan. Peserta didik itu dapat mendeskripsikan jenis badan usaha melalui diskusi kelompok. Ya, jadi sebentar lagi nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan berdasarkan kelompok, dan ada juga LKPD yang kalian kerjakan berdasarkan individu. Nah, hari ini kita menggunakan model pembelajaran basic learning. Berarti kalian itu akan ada diskusi kelompok dan akan ada proyek yang kalian kerjakan per kelompok. Nah, sebelum itu mari kalian memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Ketika Ibu buat video, kalian memperhatikan, mengamati, serta mengambil kesimpulan apa yang ada di dalam video tersebut. Oke? Sebelumnya, Ibu akan berikan kamu gambar. Kemudian ada yang pernah melihat logo tersebut? Oke, Rizka, di mana kamu pernah melihat logo tersebut, nak? Di kota, Bu. Ya, benar, ada di kota. Ada lagi yang pernah melihat? Rasi, di mana? Benar, di persimpangan jalan ke rumahnya. Kalau kalian pernah kamu melihat logo tersebut? Oke. Adakah di antara kalian yang pernah melihat logo tersebut? Tolong angkat tangan. Yang pernah melihat logo tersebut, angkat tangan. Tidak usah malu untuk berdiri tangan. Oke, Glenn, di mana kamu pernah melihat logo ini? Benar. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika melihat logo ini? Benar, wah, apa lagi? Nah, jadi contoh Bank BRI ini adalah bagian dari badan usaha apa sih? Oke, benar sekali. Berikutnya, Ibu akan menilai kalian hari ini ada dari 2. Yang pertama, bagaimana sikap kalian ketika kalian menonton video pembelajaran yang akan Ibu berikan? Bagaimana kamu memahaminya? Dan yang kedua itu bagaimana kamu mengerjakan LKPD yang secara individu dan LKPD kedua, LKPD yang dikerjakan secara. Perhatikan video berikut, amatilah, dan nanti Ibu akan tanya apa yang bisa kamu dapatkan dari video tersebut. Dengan istilah PP, CV, firma, dan operasi bukan? Biasanya saat komunikasi dengan klien, istilah tersebut sering tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dan perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajarkan jangan lupa saya Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini juga bukan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan dana biasa secara
efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan dari usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep dan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kegiatan ekonomi. Berusaha yang dimiliki dari kelola pemerintah dan berjenis atau AMO ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk, kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di dekat itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai Oke, kalian sudah menonton video pembelajaran. Oke, setelah kalian mempelajari dan melihat video pembelajaran yang telah Ibu lihat, Ibu akan bertanya secara acak kepada kalian, apa sih yang kalian pahami daripada video pembelajaran tersebut? Nah, Ibu mau tanya dulu kepada Glenn, apa sih yang kamu dapat dari video tersebut, Glenn? Saya dapatkan itu dari video adalah bahwa Persero itu adalah suatu perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, tapi juga dimiliki oleh pihak lain, tetapi tidak lebih dari 49% dari perusahaan. Benar. BUMN bentuk Persero adalah saham yang dimiliki adalah tidak lebih dari 49%. Artinya negara memiliki 51% sahamnya dengan pihak lain sebanyak 49%. Benar sekali ya Glenn, tepuk tangan dulu buat Glenn. Ada lagi Priska? Apa Priska yang dapat kamu ambil dari kesimpulan video tersebut? Yang boleh saya dapat dari video tersebut ada dua. Tepuk tangan pada Priska. Yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Saya dapatkan dari video tersebut bahwa perbedaan organisasi merupakan salah satu usaha. Benar, stasiun, bandara, kereta api Indonesia itu termasuk pada usaha milik negara. Tepuk tangan sama lagi. Oke, Ibu lihat kalian sepertinya udah kurang semangat. Ibu mau lihat dulu baru semangatnya mana? One, Ibu mau yang lebih bersemangat, yang lebih kompak. 1, 2, 3, ya. Oke, luar biasa. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi bahwasanya badan usaha adalah gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau Oke, tujuan badan usaha yaitu mencari keuntungan atau laba sehingga konsep dan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Paham ya? Kemudian peran BUMN. Yang pertama yaitu pelaksana pelayanan publik. Yang kedua sebagai pelapor atau perintis sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Dan yang ketiga sebagai sumber penerimaan negara. Seperti yang sudah dijelaskan si Glenn Paymerpam tadi bahwasanya badan usaha itu ada dua, yaitu badan usaha yang kedua badan usaha Oke, yang pertama badan usaha
oleh pihak lain selain pemerintah tetapi tidak melebihi dari 49% dari total saham BUMN itu sendiri. Dan yang kedua, BUMN atau perum atau yang disebut dengan perusahaan umum, yaitu badan usaha seluruh kepemilikan itu dipegang oleh negara tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Contoh dari perum tadi apa? Ayo sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, berarti kalian paham ya? Oke, setelah selesai menonton video pembelajaran tersebut, Ibu akan membagikan LKPD yang pertama. LKPD yang dikerjakan secara individu. Ini dikerjakan secara individu. Cara pengerjaannya, carilah salah satu BUMN yang ada di sekitarmu. Carilah profil BUMN tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Tetapi jangan lupa kamu tuliskan nama kamu, kelas, serta mata pelajaran. Mengerti? Ini dikerjakan selama 5 menit, kemudian kamu menjelaskan tentang apa yang kamu tulis. Paham ya? Selamat mengerjakan. Menjadi pemilih dan sekarang. Amatilah apa yang ada di sekitarmu. Ekonomi ya, ekonomi. Amatilah apa yang ada di sekitarmu. Di sekitar itu apa yang ada dekat sekolah, apa yang ada dekat rumah, atau apa yang kamu lewati pada saat kamu ke sekolah, atau kemanapun yang pernah kamu lihat. Baik itu BUMN, BUMS, dan BUMD. Bagaimana, udah selesai LKPD yang pertama? Sudah. Tolong angkat tangan dulu. Yang udah selesai. Aduh, luar biasa anak-anak ibu ya. Oke, tolong bacakan dulu hasil kamu Sri Kuliani Sihobi. Nama Ibu Perusahaan Utara yang pertama Pegadaian, Perusahaan Utara, Perok, perusahaannya, layanan keuangan, karyawannya, apa manfaat perusahaan tersebut untuk membantu masyarakat. Oke, benar sekali. Nunik dulu dengan suaramu yang lantang, tolong nak. Silahkan. Nama BUMN, Pertamina dan jenis BUMN-nya jenis usahanya yang tegas dan manfaat perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Oke, Aldi, bagaimana dengan LKPD-mu? Tolong bacakan. Nama BUMN, BRI, jenis BUMN, jenis perbankan, jenis usaha apa, jasa keuangan, jumlah karyawan berapa, 20-25 orang, manfaat badan usaha tersebut untuk memudahkan dalam mengakses keuangan masyarakat. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang kalian telah berhasil menyelesaikan LKPD yang pertama. Yang sekarang kalian akan membentuk kelompok dalam mengerjakan. Kalian telah selesai mengerjakan LKPD yang pertama yang secara individu dan hasilnya memang sangat luar biasa. Yang sekarang kita pembagian kelompok. Yang di minggu lalu itu kan sudah bagi kelompok yang ada 3 kelompok. Sekarang kalian membentuk kelompok itu dan mengerjakan LKPD yang kedua. Cara mengerjakannya adalah carilah 2 gambar BUMN dan tempelkanlah di kertas yang sudah disediakan. Kemudian 2 gambar BUMD dan 2 gambar BUMS. Kalian tempelkan di kertas yang sudah disediakan. Berkelompok ada 6 orang, 6-6-nya kalian harus bekerja sama. Oke? Tolong duduk secara berkelompok. Silakan. Oke, di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Sekarang yang menjadi proyek kalian adalah
kelompok. Oke. Ini untuk kelompok 3 ini ada LKPD. Ini untuk kelompok yang pertama ada LKPD langsung dikerjakan. Kemudian ini untuk kelompok yang kedua. Yang ibu nilai adalah bagaimana kamu bekerja sama dengan timmu. Di sini juga ibu menyediakan gunting dan juga lem kertas. Jangan lupa ya nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya juga supaya ibu tahu ini kelompok berapa dan nama kelompoknya ada berapa orang dan berapa. Ayo kelompok 2 sampai dengan kelompok 3 kembali. Oke, perhatikan baik itu kelompok 2 dan kelompok 1. Perhatikan ke depan. Kelompok ketiga telah menyelesaikan proyek daripada mereka. Mari kita perhatikan kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang BUMD, BUMS, BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah. Di sini kita akan mendengarkan hasil proyek kami yang dijelaskan oleh Novela Siregar. Ini adalah contoh dari hasil proyek yang telah kerjakan. Ini adalah Damri yaitu BUMN, Bulog ada BUMN, PLN juga BUMN, Pertamina juga BUMN, BUMD ada Bank Sumut, ada PT Pembangunan, BUMS adalah Matahari, dan BUMS juga ada Universitas. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Oke, Pingsan, silakan. Apa manfaat dari BUMS? BUMS menciptakan lapangan kerja, membantu meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak. Oke, berikan tepuk tangan kepada BUMS merupakan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengembangkan pajak. Oke, masuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang menampilkan gambar tentang BUMD, BUMS, dan BUMN. Perkenalkan, nama saya Vincent Siregar. Saya Saudara Sinaga, saya Ibu Siregar. Dan di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami yang dijelaskan oleh saudara kami, Pasti Sebi. Di sini ada Damon sebagai BUMS, BCA sebagai BUMS, Garuda Indonesia sebagai BUMN, Pegadaian sebagai BUMN, Bank Sumut sebagai BUMD, Peru Tirtauli sebagai BUMD. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Saya dengar sekali daripada proyek mereka bahwasanya BEM dan Namon itu termasuk bank swasta atau BUMS dan BCA itu adalah badan usaha milik swasta, Garuda Indonesia adalah badan usaha milik negara, Pegadaian badan usaha milik negara, dan Sumut termasuk badan usaha milik daerah, dan Tirta bagian daripada BUMD. Tirta itu adalah PDAM. Oke, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Oke, ada 2 orang. Yang pertama adalah Glenn dulu. Silakan Glenn. Apa fungsi dari BUMD? Fungsi dari BUMD ialah meningkatkan perekonomian daerah
serta menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Oke, jelas sekali ya bahwasannya manfaat daripada BUMD tersebut adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk menambahkan pendapatan daerah. Nah, berikan tepuk tangan kepada kita. Oke, silakan duduk. Setelah kalian telah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 dan kalian juga telah selesai mengerjakan proyek daripada kalian. Sekarang Ibu mau tanya dulu secara bersama-sama. Siap? Siap. Apakah manfaat dari badan usaha milik daerah? Ayo Ibu mau dengarkan dengan secara kompak. Manfaat dari badan usaha milik daerah adalah meningkatkan perekonomian daerah serta menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan kepada kalian bahwasanya peran BUMN dalam perekonomian adalah sebagai penyedia barang dan jasa esensial. BUMN menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan juga BUMN itu membuka lapangan pekerjaan, di mana salah satu penggerak ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan juga BUMN ini merupakan salah satu penerimaan negara. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Contohnya pembangunan jembatan, pembangunan stasiun, pembangunan jalan rusak, dan juga sebagai penggerak pembangunan nasional. Yang menjadi kelemahan dari badan usaha milik negara yaitu potensi dinas-dinasti dan monopoli, birokrasi yang lambat dan keterbatasan teknologi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bukti dari menyenangkannya itu mau dengar dulu semangatnya lagi. 1, 2, 3. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin Rasti sebagai sekretaris untuk membuat doa. Silakan maju ke depan. Bulan terima kasih Bapak yang baik. Kamu pada hari ini Tuhan kami Tuhan setiap pelajaran yang kami saat ini boleh menambah ilmu dan wawasan. Kami tidak mengajarkan Tuhan, kau beri kesabaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik yang selalu kami. Amin. Jangan lupa di minggu depan kita bertemu membahas tentang pendapatan nasional. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi.